semuanya, berjumpa lagi di channel saya. Sudah lama saya nggak ngisi konten. Hari ini saya akan ngisi konten teman-teman semuanya. Di session ini saya akan membahas lanjutan tentang organisasi. Mungkin lebih spesifik tentang ini. Saya akan membahas tentang struktur organisasi. Nah, pasti teman-teman semuanya tahu akan struktur organisasi. Siapapun yang pernah ikut organisasi tahu tentang struktural. Nah, kalau kita melihat dari sebuah arti di Wikipedia, jadi sebuah struktur organisasi itu ada sebuah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi, membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan di masa depan. Nah, dalam pengertian yang ada di Wikipedia tersebut menunjukkan bahwa organisasi itu memang harus ada struktural, teman-teman. Kalau dari saya dan sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lalui ketika di masa SMP sampai sekarang pun, struktural itu bisa berubah-ubah, bisa menyesuaikan dalam arti isiannya. Kalau struktural dari kepengurusan inti ke semuanya pasti ada kesamaan semua. Mulai dari ketua, kemudian wakil, sekretaris bendahara. Nah, itu urutan pengurus inti yang wajib harus ada. Nah, struktur organisasi itu kalau menurut saya sih urutan sebuah tugas dalam mencapai sebuah visi tertentu. Jadi kalau organisasi itu kan pasti punya visi sendiri. Nah, untuk mencapai visi kita kan nggak mungkin asal-asalan dalam mengerjakan sesuatu program kerja, kan pasti ada struktural terlebih dahulu, kemudian baru mengerjakan sesuai job desk masing-masing. Nah, kalau sesuai dengan pengalaman saya di lapangan, struktur organisasi itu kan ada beberapa urutan. Nah, urutan terpenting kan pasti ada pengurus harian. Kalau sebutannya kan kalau di organisasi kan pengurus harian. Pengurus harian itu dari ketua, wakil sampai bendahara, biasanya seperti itu. Dan ditambah lagi koordinator atau kepala divisi sebutannya atau apalah, pasti setiap organisasi dimanapun sebutannya ada semua, kayak di kampus, di SMA, di SMP, semuanya sebutannya ada yang sama ada yang beda kayak gitu. Ada sebutan divisi, ada sebutannya seksi-seksi. Seksi-seksi itu bukan seksi yang bukan yang aduhai ya. Seksi itu ya si divisi, sama dengan kayak divisi. Nah, ada beberapa, kalau menurut saya sih bukan kesalahan sih ya, lebih tepatnya belum mengkoreksi atau belum melihat di sekitarnya. Contoh, kenapa kok nggak melihat di sekitarnya atau nggak melihat situasi dan kondisi di tempat tersebut. Kalau misal sudah pembentukan kepengurusan baru, ada beberapa pengurus yang baru itu memacu atau melihat contoh yang sudah lama. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Kalau menurut saya lebih baik kalau misal buat struktural, kalau semisal anggotanya itu baru, pemilihan baru, nah buatlah juga struktural yang baru, kecuali yang digantikan pengurus hariannya ya. Jadi kalau misal pengurus hariannya itu memang penting adanya, harus benar-benar ada. Nah, ada sebagian organisasi itu yang nggak punya wakil atau nggak butuh wakil, wes cukup ketua, habis itu langsung loncat ke sekretaris, langsung bendahara, udah selesai. Ada yang benar-benar butuh wakil. Nah, kalau teman-teman tanya kepada saya,
Kalau dari saya pribadi sih, wakil itu butuh apa enggak, butuh sih, kalau menurut saya butuh. Takutnya ketua ada halangan tertentu, pasti yang menggantikan ada wakil, membackupnya pasti wakilnya. Seperti itu sih kalau menurut saya. Memang butuh, harus harus ada yang apa ya, mewakili. Nah, kesalahan di lapangan itu dari teman-teman semuanya yang sudah saya lihat, yang sudah saya ketahui, banyak yang apa ya, kayak nggak melihat situasi dan kondisi di sekitarnya. Ya udahlah pakai kita apa ya, ya udahlah pakai yang lama aja. Ya udah, ternyata setiap divisi yang satunya apa ya, contoh gini, kok beli begini ya, contoh gini, misal ada divisi A, ternyata divisi A itu di penggantian yang baru itu nggak ini, nggak apa, nggak cocok. Ya udah, mereka pasti vakum. Nah, lebih tepatnya seharusnya setelah pengurus inti terbentuk, barulah pengurus inti itu merapat apa, rapat intern untuk membahas divisi yang sekiranya diperlukan. Kalau mau saya sih seperti itu. Contoh, kalau semisal di lingkungan sekitar kita banyak UMKM misal, ya udah, divisinya kalau divisi SDM tuh pasti ada. Intinya menyesuaikan situasi dan kondisi di lingkungan, atau menyesuaikan dengan visi apa yang mau kita kerjakan sama visi dari program kerja yang sudah dibentuk oleh pengurus inti, seperti itu. Nah, barulah terbentuklah struktural yang rapi dari ketua umum, kemudian sampai ke anggota. Jadi seperti itu. Struktur organisasi itu memang benar-benar penting, dan mungkin fatal kalau semisal kita nggak benar-benar teliti, kita nggak menyesuaikan situasi dan kondisi lingkungan kita, akan fatal. Takutnya satu divisi atau beberapa divisi akan vakum, nggak ada kegiatan. Nah, kalau semisal ada divisi tersebut vakum, pastinya mereka nggak akan kerja, ibaratnya seperti itu. Kerjanya mungkin kalau misal ada divisi yang lain ada kegiatan, baru mereka nimbrung, dibentuklah kepanitiaan. Kan pasti kalau misal ada kepanitiaan pun beda juga kayak gitu. Nah, kalau struktural yang lebih baik ya itu tadi, pengurus inti udah terbentuk, barulah divisi-divisi itu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi apa ya, situasi lingkungan sekitarnya. Contoh di SMA, apa nih yang sekarang lagi tren, mengikuti tren-tren sekarang apa, nah ya udah, itu disesuaikan. Mengikuti visi sekolah itu juga boleh disesuaikan. Jadi kalau misalnya udah disesuaikan, divisinya semua punya program, bakalan jalan tuh organisasi, bakalan jalan itu setiap divisi. Jadi kesalahan apa ya, semuanya kayak gitu. Pernah suatu ketika saya mencoba jadi ketua, mengikuti apa ya, divisi-divisi yang kemarin angkatan sebelumnya, ya udah ada beberapa divisi yang nggak jalan. Itulah perlunya secepatnya untuk reshuffle, pergantian, atau mungkin rombakan ulang tentang sebuah divisi tersebut, agar struktural sebuah organisasi itu berjalan dengan lancar. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin kalau misal belum jelas atau belepotan omongan saya tadi, mohon maaf teman-teman. Ini sesuai dengan pengalaman saya aja. Kalau misal teman-teman nanti ada hal-hal barulah silakan komen aja di bawah ya, karena ini memang sesuai dengan penglihatan saya, sesuai dengan pengalaman apa yang sudah saya ikuti. Nah, bahkan ini ada juga ketuanya itu ada sebutan ketua satu, ketua dua. Nah, itu sebenarnya mereka itu adalah wakilnya, sebenarnya sebutannya wakil. Hanya saja biar kelihatan, entah biar kelihatan mewah atau apa, nggak tahu ya teman-teman. Itu emang bagus sih, bagus. Ada yang kan ada sebutannya ketua umum, terus ada ketua satu, ketua dua. Nah, sekretaris pun juga sama, sekretaris umum, sekretaris satu, sekretaris dua. Wah,
keren-keren. Sekarang tuh semakin kesini lihat organisasi sekarang keren-keren sebutannya, keren-keren. Nah itu tadi, sekeren apapun kalau semisal setiap divisinya nggak jalan ya percuma sih. Makanya setiap divisi harus sesuai apa ya, pengurus inti harus pintar-pintar memilih divisi yang sekiranya diperlukan untuk mengejar tujuan ini, visinya kayak gitu. Sama halnya yang diceritakan di Wikipedia tadi, ya kan? Jadi sebuah sistem yang digunakan untuk hierarki dalam sebuah organisasi yang apa ya, agar organisasi tersebut beroperasi membantu organisasi dalam mencapai tujuan di masa depan. Ya dia intinya biar berjalan aja. Struktural itu biar gimana caranya ada jalan untuk mencapai sebuah tujuan tersebut kayak gitu. Semoga teman-teman jelas. Enggak, kayaknya saya yang belepotan karena memang lama teman-teman nggak ngisi konten. Sudah hampir berapa bulan ya, 4 lebih deh, 4 bulanan lebih. Jadi kayak gitu. Ini season ketiga untuk pembahasan organisasi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nanti kalau misalnya ada tanggapan silakan komentar, silakan ditambahkan karena saya juga sama-sama belajar. Saya di sini kalau dibilang ahli dalam organisasi tidak, sama-sama belajar. Karena setiap angkatan itu punya cerita masing-masing, punya kelemahan masing-masing. Kalau bicara struktural tadi, kembali lagi ke struktural ya teman-teman. Struktural itu menyesuaikan, sekali lagi saya ulang, menyesuaikan situasi dari lingkungan masing-masing. Biar sejalan, biar semua jalan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi kayak gitu. Saya pernah memegang sebuah jabatan tertinggi sebagai ketua, yaitu karena beberapa pengalaman yang sudah lalu, terus divisinya ada yang banyak yang vakum nggak jalan, ya udah saya mencoba untuk merombak semuanya. Contoh yang kemarin ini aja, yang sekarang masih menjabat. Kemarin sebelum saya, ya ketua sebelum saya memiliki 4 divisi. Nah setelah saya lihat dan lihat situasinya, saya preskan kembali menjadi 3. Jadi kayak gitu. Kenapa? Ya itu tadi, kembali lagi mempercepat laju agar tujuan itu tercapai. Sebenarnya tujuannya seperti itu sih. Kan kita punya visi, punya tujuan, yaitu gimana caranya biar cepat jalannya. Ya udah kita perlu mengobrak-abrik atau membuat ibaratnya kan pergantian pengurus baru itu kan kayak servis baru, underdealnya baru semua. Nah gimana caranya biar baru lagi dan benar-benar fresh, itu tadi benar-benar dirombak lagi kayak gitu, dilihat lagi. Oh kalau misalnya ini yang kemarin jalan ya udah dipertahankan, kalau kemarin nggak jalan sama sekali hapuskan, ganti yang lain gitu. Atau dihapus juga usah diganti ya juga nggak masalah kayak gitu. Jadi menyesuaikan kayak gitu ya teman-teman, sekali lagi menyesuaikan. Nah kalau apa lagi ya, cukup sih kalau menurutku, karena singkat singkat aja sih tentang struktural. Kalau misal mau dibahas tentang detailnya ya banyak sih, banyak sekali tentang struktural tuh, banyak sekali yang harus kita bahas. Ya sementara itu aja dulu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Thank you yang sudah nonton, jangan lupa untuk subscribe, like and share. Thank you, bye bye.